Hai semua, untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai akuntansi komitmen dan kontingensi. Yang pertama, akuntansi komitmen. Komitmen adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi atau sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Ada dua jenis komitmen, yaitu komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang akan diterima oleh suatu bank dari pihak lainnya. Selanjutnya komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban yaitu komitmen yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabah atau pihak lain. Transaksi komitmen belum mempengaruhi posisi di neraca maupun pendapatan dan biaya. Oleh sebab itu, transaksi komitmen harus dicatat oleh bank di luar pos-pos neraca. Tempat pencatatan transaksi seperti ini adalah rekening administratif. Pos administratif komitmen ini pada tanggal jatuh waktunya akan berubah menjadi transaksi yang akan merubah neraca dan pos pendapatan dan biaya. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi-transaksi yang termasuk komitmen. Fasilitas pinjaman yang diterima meliputi fasilitas pinjaman yang akan diterima oleh bank dari bank lain atau pihak lain dan belum dipergunakan pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Nilai komitmen yang disajikan adalah sejumlah nilai nominal penarikan atau pelunasan atas fasilitas tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut. Fasilitas kredit yang diberikan adalah fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank untuk diberikan kepada nasabah dan masih berlaku untuk digunakan nasabah. Fasilitas kredit yang diberikan disajikan sebesar komitmen yang belum ditarik. Kewajiban kembali bank yang dijual dengan syarat repo adalah kewajiban bank untuk membeli kembali aktiva bank pada waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian seperti transaksi dalam valuta asing (SWAP). Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan adalah letter of credit berdokumen yang dibuka dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya ada adaptasi wesel impor atas dasar L atau C berjangka adalah komitmen bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak terkait yang diberikan dalam bentuk penandatanganan terhadap wesel-wesel impor yang ditarik atas dasar L atau C berjangka yang diterbitkan bank. Lalu ada transaksi valuta asing atau SPOT yang belum diselesaikan adalah komitmen bank yang bersifat tagihan atau kewajiban yang timbul karena transaksi falas tunai. Selanjutnya, transaksi berjangka valuta asing forward atau future yang masih berjalan. Tagihan atau kewajiban yang timbul dari transaksi berjangka falas dicatat dan disajikan sebesar tagihan atau kewajiban bank. Saldo tagihan atau kewajiban berjangka dalam falas dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tanggal laporan. Kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Transaksi kontingensi belum mempengaruhi posisi dalam neraca dan laba rugi perusahaan. PSAK nomor 31 mengatur masalah kontingensi ini. Kontingensi harus disajikan sedemikian rupa sehingga bila dikaitkan dengan pos-pos aktiva dan pasiva dapat menggambarkan posisi keuangan bank secara wajar. Kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Kontingensi tersebut dapat bersifat tagihan
atau kewajiban baik dalam rupiah maupun falas. Sistematika penyajian laporan komitmen dan kontijen disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi keuangan dan hasil usaha bank. Selanjutnya, komitmen dan kontijen, baik yang bersifat sebagai tagihan maupun kewajiban, masing-masing disajikan secara tersendiri tanpa pos lawan, sehingga pengungkapan dalam laporan dilakukan single entry melalui rekening administratif yang merupakan pos di luar neraca atau off balance sheet. Jenis transaksi kontingensi. Jenis transaksi kontingensi adalah garansi bank, letter of credit yang dapat dibatalkan atau reversible yang masih berjalan, transaksi opsi valuta asing, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Transaksi tersebut wajib dilaporkan dalam laporan keuangan melalui rekening administratif yang dapat berupa tagihan maupun kewajiban. Garansi bank. Garansi bank adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wan prestasi atau cedera janji. Diterbitkan dengan maksud memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya. Selanjutnya, letter of credit. Letter of credit yang dapat dibatalkan atau recoverable yang masih berjalan adalah jaminan dalam bentuk L atau C yang dapat dibatalkan dalam rangka impor dan ekspor atau lalu lintas perdagangan dan disajikan sebesar sisa jumlah L atau C yang belum direalisasi. Selanjutnya, valuta asing dan pendapatan bunga transaksi. Opsi valuta asing adalah transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan atas opsi yang telah diterbitkan oleh bank. Opsi adalah perjanjian memberikan hak opsi kepada pembeli opsi untuk merealisasikan kontrak jual beli falas yang tidak diikuti pergerakan dana dan dilakukan pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak dengan kurs opsi yang dijanjikan. Pembeli opsi tidak berkewajiban untuk melaksanakan haknya apabila yang bersangkutan merasa penggunaan hak tersebut tidak bermanfaat. Yang terakhir, pendapatan bunga dalam penyelesaian. Pendapatan bunga dalam penyelesaian adalah perhitungan bunga dari aktiva produktif non-performing atau kurang lancar yang belum dapat diakui sebagai pendapatan bunga dalam periode berjalan. Jumlah pendapatan bunga dalam penyelesaian ini akan dikelompokkan sebagai tunggakan, yaitu tunggakan bunga sejak perhitungan bunga atas kredit atau aktiva produktif non-performing dilakukan sampai dengan tanggal laporan.